baru kita tambahkan sedikit air ya. Ini yang namanya mengkaramel. Nah, nonton, kalau teman-teman pernah nonton film penasaran di Idiot yang itu apa sih ya? Itu yang Roti Mariam tapi yang kupahami berdataran tortillanya John Steinbeck nya bukan lagi tepung karena memang tidak. Ya, hari ini kita akan masak yang beda dari biasanya, yaitu roti Mariam. Roti Mariam. Roti Mariam. Sebenarnya baru, kalau jujur ya, dibilang jujur, baru 2 kali ini aku menikmati roti Mariam. Aku nggak tahu juga sih sejak kapan roti Mariam ini booming di Indonesia. Yang ku tahu, tahun-tahun ini banyak sekali orang yang menawarkan produk frozen roti Mariam. Ya, aku sendiri tahu roti Mariam justru 1 dekade yang lalu ya, ketika nonton, kalau teman-teman pernah nonton film Three Idiot yang dibintangi oleh Amir Khan, ada seorang mama-mama tua yang sedang menggiling adonan tepung, dan aku penasaran itu apa sih ya. Itu yang mengawali perkenalanku dengan roti Mariam. Akhirnya aku cari-cari informasi tentang roti Mariam itu sendiri. Sebenarnya ada banyak istilah untuk roti Mariam, tapi yang kupahami bertahun-tahun kemudian setelah itu, bahwa kata roti dalam bahasa Indonesia pun aslinya, versinya berasal dari kata roti juga dalam bahasa Sanskrit, yang artinya adonan tepung. Dalam khasanah gastronomi ada banyak varian roti sebenarnya yang mirip-mirip dengan roti Mariam. Kalau teman-teman pernah baca dataran tortillanya John Steinbeck, di situ daerah yang menghasilkan tradisi roti yang namanya roti tortilla. Yang unik adalah bahannya bukan lagi tepung, karena memang di daratan tortilla tidak memungkinkan untuk tumbuh gandum. Di situ adanya jagung, maka tortilla yang ada dari daerah sana adalah roti yang berbahan maizena atau tepung jagung. Langkah pertamanya,
mudah sih. Ini karena ini produk frozen, kita tinggal cemplung, kemudian nyalakan api, kemudian panaskan, tunggu sampai matang. Yuk kita coba. Aku nggak tahu juga sih sejak kapan roti Maryam ini booming di Indonesia. Yang ku tahu tahun-tahun ini banyak sekali orang yang menawarkan produk frozen roti Maryam. Ya sebenarnya kalau dalam kuliner udah sering aku mendengar tentang roti Maryam yang memang menjadi makanan tradisional atau makanan yang lumrah di Timur Tengah, India. Kalau di India sendiri itu ada yang disebut roti Maryam, ada juga yang menyebutnya roti canai, ada juga yang menyebutnya roti parota atau parata. Kalau ada teman-teman yang bertanya atau kenapa lempengan tipis gandum atau tepung itu bisa disebut roti, padahal kita tahu roti kan biasanya mulus-mulus besar. Yang membuat sesuatu adonan dalam gastronomi disebut roti jika ia berasal dari tepung dan mengalami proses yang namanya proses peragian, atau ya kalau dalam gastronomi disebut dauging. Dauging ini tidak akan pernah bisa melewati yang namanya fermentasi ragi. Makanya mungkin ada yang tanya, Bang, kalau sama-sama lempengan tipis, kenapa kulit martabak tidak bisa disebut sebagai roti martabak? Itu karena dalam kulit martabak itu tidak mengalami yang namanya proses fermentasi ragi. Itu yang membedakan kenapa sebuah kudapan bisa digolongkan ke dalam roti atau tidak roti. Nah, sekarang kita bikin karamel pisangnya. Yang agak susah adalah bikin karamel pisangnya, agak lama sih karena harus menggongso gulanya. Biarkan dia sampai berwarna coklat dulu, baru kita tambahkan sedikit air ya. Ini yang namanya mengkaramel gula.
sedikit garam. Ini bisa lihat teman-teman, pisangnya. Kuliner berbau yang roti Maryam ini tetap mau tidak mau kita harus merujuk India sebagai pusat yang mungkin kebudayaannya sudah dibilang kuno ya, sejak ada zaman apa itu kerajaan Mohenjo-daro ya. Itu kita tahu peradaban kuno tentang dinasti dan kerajaan muncul, kemudian itu juga berdampak pada budaya gastronomi atau kuliner atau masak-memasak sananya. Berbeda dengan mungkin Cina yang punya yang sama-sama kue. Cina punya bakpao dan India punya roti. Kenapa bakpao juga nggak bisa digolongkan ke dalam roti-rotian ya? Kembali ke tadi, dalam bakpao ketika proses emulsion atau pengembangan, dia tidak menggunakan metode atau processing daging atau fermentasi ragi. Dia menggunakan soda kue. Itu yang membedakan kenapa roti Maryam disebut roti, kemudian bakpao tidak bisa digolongkan ke dalam kaum roti. Itu sih. Dan menurutku sarapan yang aku buat roti Maryam tadi yang menonjol adalah yaitu tadi aroma ragi plus menteganya. Nah, ini ada satu lagi, ada yang masih bingung juga membedakan antara mentega dan margarin. Ya, nanti deh kita obrolin bagian mentega dan margarin itu di sesi lain. Apa sih mentega, apa itu margarin, dan bagaimana cara kita membedakannya. Sekarang untuk teman-teman yang ingin berdiskusi atau memberi masukan pada kanal Bapak Memasak, jangan lupa ya komen di bawah ini, atau kalau mau subscribe ya jauh lebih baik. Kalau mau subscribe ya jauh lebih baik.